Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman ya. Perusahaan ini berbeda dengan JIHD yang bergerak di bidang properti, karena perusahaan yang satu ini bergerak di bidang batu bara. Ya, mereka menyediakan jasa logistik batu bara yang dibutuhkan oleh perusahaan batu bara. Kita akan membahas RMK Energi Tbk dengan kode emiten LMKE, atau kita panggil aja LMKE. Dari sejarahnya terlebih dahulu yang cukup singkat kita lihat di sini ya. Nggak terlalu banyak yang mereka bisa katakan di sini. Pertama kita lihat dulu dari bidang ini dulu. Kita tutup dulu bagian tentang kami. Kita buka lalu kita lihat di sini. Di tentang kami. Ya, kita lihat profil mereka. Mereka didirikan pada Juni 2009. Didukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, manajemen perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batubara yang handal bagi semua ukuran perusahaan batubara di Sumatera Selatan sana ya. Untuk tinjauan mereka, kita lihat di sini ya. Tinjauan perusahaan. Bentar. Agak susah bukanya. Tinjauan perusahaan. Baik nih, stasiun bongkar muat kereta ya. Transportasi kereta api merupakan bentuk transportasi batubara yang termurah dan paling andal saat ini. Memiliki perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batu bara ke beberapa stasiun pemuatan ke lokasi pembuangan di stasiun Simpang ya. Gitu-gitu aja sih, mereka menyedia pengangkutan batu bara juga ada di sini ya kalau kita lihat. Nah, lalu selanjutnya ada manajemen pelabuhan di Sumatera Selatan. Cukup lengkap sih. Lalu ada Court of Take dan Joint Operation. Jadi untuk prospek RMKE ini sih saya bisa katakan untuk sekarang masih oke ya, karena batubara masih menjadi komoditas yang cukup dicari-cari oleh dunia. Bahkan Eropa sekarang lagi sangat perlu batu bara untuk mencukupi kebutuhan energi mereka yang nanti akhir tahun kebutuhan akan melonjak tuh, karena musim dingin kan membutuhkan panas, dan panas itu biasanya datang dari energi listrik untuk menyalakan pemanas, tentunya sangat penting. Jadi ya prospeknya sih masih oke untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kalau untuk jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun sih ya pastinya akan lebih lesu ya, karena komitmen daripada negara-negara untuk mengurangi emisi karbon yang datangnya dari batu bara digantikan dengan energi yang baru terbarukan. Tapi tentu saja itu masih memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Untuk bertransformasi ke bidang energi itu perlu biaya dan waktu yang tidak sedikit. So untuk sementara LMKE ini masih oke prospeknya ya. Kalau mereka memiliki manajemen yang cukup handal, mereka bisa melakukan diversifikasi pelan-pelan. Biar perusahaan ini enggak bangkrut nanti suatu saat nanti, karena perubahan zaman itu pasti sih berkembang dan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Tapi untuk sekarang prospeknya oke. Untuk pemegang sahamnya kita bisa lihat di sini ya, di mana posisi masyarakatnya sebesar 23%. Ini aman. Lalu PT RMK Invest sama sebesar 76%. Kalau kita baca di sini sih beritanya oke-oke aja. Nggak ada berita yang memberatkan perusahaan ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi fundamental dari para RMKE ini. Tapi sebelum itu kita perlu pindah ke PDF dan LT Bisnis ya, untuk melihat persamaan data antara perusahaan dengan LT Bisnis ya. Biasanya sih sama sih, tapi untuk memastikan kita lihat langsung saja ya. Kita pindah ke PDF dan LT Bisnis. Baik, sekarang kita udah masuk ke PDF dan LT Bisnis ya. Sekarang kita akan membandingkan data daripada LT Bisnis apakah sama dengan data yang disediakan oleh perusahaannya. Harusnya sama sih. Pertama kita cek dulu dari net profitnya ya. Bisa kita lihat di sini dari jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada dua pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Tapi karena ini RMKE, kita lihatnya yang entitas induk ya, sebesar 38,117 miliar rupiah sih. Kalau kita lihat dia data LT Bisnis sama ya, 38,12 miliar rupiah. Jadi valid. Lalu selanjutnya kita lihat PR-nya, di mana PR-nya 18,51 kali. Ini udah mahal sih.
Selanjutnya kita lihat di bagian liquidity-nya ya, merupakan salah satu bagian yang cukup penting, kriteria yang perlu dipastikan apakah lolos atau tidak. Current ratio untuk quick rasionya 113%. Ya, ini bagus. Untuk mengecek kevalidannya kita lihat dari aset lancarnya terlebih dahulu. Di mana aset lancar daripada perusahaan ini ya, kita bisa lihat di sini ya, dari kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan bersih, uang muka jangka pendek, lalu pajak dibayar di muka, total aset lancarnya 619 miliar rupiah ya. Baik, untuk kasnya memang cukup kecil sih, cash rasionya cuma 1% ya. Untuk cash rasionya 113%. Ya, ini cukup tinggi sih ya. Kita lihat dulu dari current ratio-nya deh. Jumlah aset lancar 619 miliar rupiah. Ya, kita catat dulu. 619 miliar rupiah. Lalu dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya ya, sebesar 467 miliar rupiah. Yap, benar. Jadi current ratio-nya 132%. Jadi oke, ini mereka bisa bayar hutang jangka pendek dengan memakai aset lancarnya sih, bagus banget. Kalau untuk quick rasionya kan itu dari kas sama piutang sih ya, atau yang lebih lancar gitu ya. Untuk totalnya sih kita bisa lihat di sini 619 dikurangin. Pertama kita kalikan dulu deh untuk hitung quick rasionya. Saya juga masih belajar ya soal ini juga ya. Pertama kita 467 dikalikan 113%, 527 miliar. Apa aja ya, 527 berarti itu dikurangi dengan 80-an, berarti dikurangi dengan persediaan ya. Persediaan bersihnya 90. Yep, berarti kalau untuk quick rasionya itu yang dibandingkan itu antara kas, piutang dengan uang muka jangka pendek dan pajak dibayar di muka. Jadi nggak termasuk dengan persediaannya ya. Untuk quick ratio sih, gitu sih perhitungannya sih ya. Kalau kita lihat di sini, yep, saya cukup yakin sih. Jadi kita aja sih, patokannya sih paling tidak dari current ratio minimal harus di atas 100% dan RMKE ini memenuhi. Jadi untuk keuangannya sih oke, tapi cuman PR-nya kurang menarik ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi turnover hari ini sebesar dua kriteria penting daripada saya ya, yakni PR-nya kurang oke. Liquidity oke, di atas 100%, tapi PR-nya 18 kali. Jadi untuk teman-teman yang request RMKE ini saya nggak saran untuk masuk dulu ya. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang batu bara yang oke sih ada banyak, kita bisa lihat di watchlist saya. Di bagian ini Indi juga oke, lalu Adro juga oke, ITMG juga oke, lalu ada MCOR lagi juga oke. Nah itu aja sih, ada 4 ya kalau kita lihat ya. Kalau saya sih sekarang lagi pegang ITMG dan Indi ya, karena harga batu bara ada naik lagi hari ini. Jadi itu aja sih preferensinya. Jadi bagi teman-teman boleh dipakai atau tidak. Tapi apapun itu tetap kalau investasi harus memakai uang dingin dan diversifikasi biar aman dan nyaman investasinya ya. Tentunya dari kriteria tadi ITMG dan Indi udah oke sih. Tapi perlu dilihat-lihat MACD-nya ya. Untuk sekarang MACD daripada Indi masih jauh daripada kata sempurna. Yang udah mulai mendekati sih ITMG sih. Jadi untuk ITMG saya kayaknya mau hold nanti. Untuk Indi kalau nanti sampai sore belum naik-naik tinggi, saya mau jual aja. Ya, gitu aja sih, dengar ya Indi ya. Naik yang banyak dong. Jadi kita aja sih pembahasan tentang LMKE yang bergerak di bidang logistik batu bara ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya.